Hmm. 1, 2, 3 and action. Oke guys, nggak balik lagi. Halo semuanya, 1, 2, 3 and action. Hai semuanya. Gue Gary dan senang sekali pada tahun 2023 awal gue tuh bikin podcast nggak sih? Enggak sih sebetulnya, pengen gue taruh di YouTube. Tapi di sini gue akan berbagi cerita mengenai apapun yang ada di pikiran gue. Dan ini adalah episode pertama. Dan gue pengen berbagi kisah tentang apa ya? Berbagi kisah tentang ini deh, aplikasi yang sebenarnya udah lama dan gue yakin juga kalian juga semua tahu gitu ya, aplikasi ini, dan mungkin juga udah pakai karena banyak banget orang yang pakai aplikasi ini dan sangat membantu. Ini adalah aplikasi mencari jodoh gitu. Mencari jodoh di mana menurut gue sangat dibutuhkan di era-era sekarang ya. Yang namanya tuh adalah aplikasi yang dari depannya B, belakangnya mblek gitu. Nah, sebetulnya banyak aplikasi yang kayak gini, dan gue inget banget gue main aplikasi ini tuh sebetulnya di tahun bukan yang kuning ya, tapi yang sama juga. Itu tahun berapa gue pakai ya? Gue kenal aplikasi itu tuh di tahun 2012, 2014 ya. Waktu itu masih adanya yang dari T. Di situ gue dapet mantan gue pacaran 2 kali kalau nggak salah dari aplikasi itu. Terus abis itu pindah ke aplikasi yang beda lagi, yang dan itu juga dapat juga. Jadi memang beberapa kali ketemu sama orang di lewat situlah gitu. Dan pacarannya juga nggak bisa dibilang sebentar dan nggak bisa dibilang lama juga gitu. Jadi so-so aja. Kecuali yang terakhir tuh sampai 4 tahun gitu. Nah, cuman di mana-mana namanya kemajuan industri, gue juga bilang ini satu industri ya. Emang bener sih setahu gue ya, tapi correct me if I'm wrong. Pasti kan ada hal yang positif dan negatifnya gitu. Kita akan bahas dari hal positifnya dulu, dan ini best dari apa yang gue rasakan gitu. Jadi gue yakin di luar sana kalian punya pendapat macam-macam mengenai hal positifnya dan hal negatifnya, tapi ini dari side gue dulu ya. Jadi ini benar-benar gue yang pengen cerita untuk kalian. So, here's the thing. Nah, jadi yang pertama itu, hal yang positif yang gue suka daripada aplikasi ini adalah dimana ini cowok-cowok terutama ya. Ini buat cowok-cowok tuh menurut gue ini satu anugerah yang besar banget, yang kayak kita tuh punya power untuk memilih cewek gitu. Bukan kita yang dipilih, tetapi kita yang milih. Dan itu tuh sesuatu yang menurut gue wow. Ini satu anugerah deh buat cowok-cowok gitu. Karena kalian tau lah dulu kita gimana cara deketin cewek. Kita cari perhatian ke mereka. Kita bahkan tuh kalaupun nggak ada, kita harus ke satu tongkrongan lain nyari cewek segala macam gitu ya. Sampai akhirnya ketemu, mungkin ada cewek yang kita suka, belum tentu juga dia suka sama kita nggak tahu gitu ya. Kita harus effort lagi gitu ya, dan kita harus cari gimana cara memikat wanita ini gitu, dan gimana cara kita mendapatkan hatinya dia gitu kan. Itu susah lagi, belum lagi nanti ketika akhirnya ternyata dia nggak suka gitu kan, saingan banyak dan segala macam dulu kayak gitu. Tapi kalau sekarang aplikasi sekarang ini yang dating online itu tuh sangat membantu. Jadi kayak 50% lah, mungkin sedikit ya, 50% kalau misalnya kalian match
sama cewek yang kalian pilih, yang kalian swipe right, itu kan berarti kan udah 50% sebetulnya tuh kalian suka, ya kan? 10% atau 1%-nya adalah salah swipe gitu tuh cewek gitu kan. Dan gue jamin juga yang cowok-cowok juga pasti pernah melakukan hal itu, tiba-tiba lah ke swipe right gitu padahal nggak mau. Nah, jadi ini sangat memudahkan untuk cowok-cowok banget gitu. Jadi sangat sangat membantu untuk cowok-cowok dari side cowoknya ya. Dan dari side cewek juga sebetulnya akhirnya mengikis, ini sebetulnya dari dua belah pihak sih. Tapi ya boleh lah dibahas ke bagian yang ceweknya ya. Jadi juga kalian juga bisa ngikis ke, bisa apa, bukan ngikis dong, kok ngikis bahasanya. Bisa memilah, memperkecil lingkup dengan kriteria maksudnya. Jadi cowok mana yang memang sejalan sama kalian dan cowok mana yang nggak sejalan sama kalian. Pasti kan cewek punya kriteria dan cowok punya kriteria. Dan gue jamin bahwa cewek tuh selalu punya kriteria yang sangat ketat gitu. Jadi yang bisa kayak kalau ada cowok yang masuk tuh ya gue banget gitu, kayak filter. Nah itu bahasanya filter. Nah itu ya yang dilakukan, yang sangat membantu dengan adanya si aplikasi ini gitu. Jadi banyak banget hal positif yang bisa dilakukan. Waktu udah jelas kita sangat menghemat waktu gitu. Kita nggak ada lagi yang namanya bahkan kalau misalnya waktu dan jarak itu bener-bener udah terlampaui gitu. Jadi dimanapun kalian berada, as long as menggunakan mode traveling kalian bisa mengakses dan berkenalan dengan orang dimanapun gitu. Jadi sangat-sangat memudahkan dari segi itu ya, dari segi apa namanya, waktu dan jarak. Terus untuk cowok juga tadi dari segi bagaimana bisa memilih cewek yang mana gitu. Nah terus yang positif berikutnya adalah menurut gue tuh apa namanya, punya banyak ruang bertemu dengan orang. Jadi nggak cuman satu atau dua orang aja yang kita kenal, yang kita prospek ya, yang kita prospek. Enggak juga, enggak kayak gitu. Tapi kita punya banyak pilihan, ya kan? Dan menurut gue pribadi sih sebenarnya udah lumrah ya, kayak lu PDKT mungkin lebih daripada satu orang, it's okay. Tapi jangan sampai begitu pacaran lu punya 2, 3, 4 gitu. Itu ya memang kurang ajar aja memang. Dan jangan sampai kayak gitu. Jadi itu sangat memudahkan dan sangat menyenangkan menurut gua. PDKT punya banyak pilihan itu nggak apa-apa, tapi begitu udah jadian satu aja gitu. Jadi kita punya banyak pilihan nih dengan si aplikasi-aplikasi ini gitu ya, itu positifnya. Terus kita mengenal banyak culture, tahu nggak sih? Terus kita mengenal banyak orang, atau kita bahkan bisa punya banyak relasi. Nggak melulu mengenai end up-nya pacaran, atau kalau nggak pacaran jadi musuhan, atau akhirnya nggak mau kenal, ya itu terserah juga. Tapi menurut gue sayang banget ketika kita punya satu udah kenal satu dengan yang lain, maka kadang-kadang ada aja nggak cocok ya gitu. Jadi dijadiin temen aja gitu. Walaupun sebenarnya agak susah sih. Nah itu bahas di negatifnya nanti. Nah, so itu adalah hal-hal positif. Gue jamin banyak lagi sih hal-hal positifnya dari si aplikasi ini. Tapi paling enggak ya itulah yang dari pandangan gue yang positifnya buat cowok. Jadinya kita punya banyak pilihan dan kita punya hak untuk memilih cewek mana yang mau kita deketin. Karena menurut gue selama ini tuh cowok tuh jarang bisa milih ya, jarang menyadari punya hak untuk memilih gitu. Kadang-kadang nggak seringan sih kayak gitu. Tapi setelah ada aplikasi ini, akhirnya banyak cowok juga yang sadar gitu kalau gue bisa memilih loh sebenarnya gitu. Nah untuk kalau si cewek-cewek sendiri akhirnya kan bisa memfilter cowok-cowok mana gitu yang memang kriteria gue banget gitu, yang bisa benar-benar yang oke nih kriteria gue bisa sampai 70% dari kriteria gue 80%. Jadi ada filter yang bisa membuat cowok yang kalian pilih adalah memang cowok yang kalian inginkan, yang nyaman buat kalian, buat cewek-cewek. Nah semua 3 hal ini kan akhirnya mengerucut kepada waktu dan tempat gitu. Benar-benar yang melampaui waktu dan melampaui wilayah.
semuanya bisa bisa terlampaui dengan aplikasi ini gitu. Itu hal positif. Kalau hal negatifnya, yang gue rasa hal negatifnya itu apa ya, sebetulnya nggak banyak sih, tapi yang gue rasakan gini, jadinya itu semacam hal yang ketika tadi gue ngomongin mengenai banyak pilihan, melewati waktu dan tempat, tetapi hal itu ada side negatifnya juga. Banyak pilihan itu positif, tapi satu sisi jadi bikin kita tuh menggampangkan, mengentengkan, bener-bener bisa jadi kayak yang oke nih, let's say dari 10 hal yang gua mau, kriteria gue ternyata dia tuh cuma memenuhi 7, which is good gitu, tapi enggak deh, enggak mau gitu. Jadi karena kita tuh ngerasa kayak kita tuh punya banyak pilihan, sampai kita tuh nggak puas dengan bukan nggak puas ya, tapi kita menjadi sangat sok selektif banget gitu dengan apa yang udah ada. Bener-bener mau nyari yang perfect lah, bener-bener mau nyarinya yang gue banget gitu. Sangat memudahkan dengan aplikasi ini untuk mencari, tetapi negatifnya adalah jadinya kita sudah tidak percaya proses. Nggak tahu kalian sadarin atau enggak, tapi menurut gue akhirnya kita tidak percaya terhadap proses gitu. Seperti kita tuh pengen sesuatu yang instan. Gue pengen ketemu seperti yang gue mau, gue pengen 10 dari kriteria gue tuh masuk, dan ya udah dia orangnya gitu. Padahal kan berkaca lagi bahwa nggak ada orang yang sempurna, nggak sih gitu. Terus ketika dari 10 kriteria itu misalnya yang paling penting itu adalah 3 atau 5, ya kenapa nggak yang itu aja, kan 5-nya bisa dirubah segala macam. Nah itu salah satu hal yang negatifnya, jadinya kita sangat menggampangkan, mengentengkan untuk mencari orang baru, karena kita percaya kita bakal dapat lagi. Ya emang iya gitu, tapi efek yang kalian gak rasakan adalah pernah kepikiran sama orang yang ya pada akhirnya sih sebetulnya kan urusan masing-masing, tapi menurut gue itu hal yang perlu dipertanyakan juga. Ketika kita udah bikin baper orang, kita udah suka sama orang, kita udah bikin orang itu suka sama kita, terus kita hilang dan kita mencari yang lain, kita ini nggak, kita berpikir di posisi orang tersebut nggak? Karena gue pun beberapa kali di posisi itu. Yang nggak bisa gue salahkan adalah memang kan orang kan ya bebas aja gitu, mau ngeghosting ya itu hak kalian, nggak mau ngeghosting juga hak kalian. Tapi kan ya maksudnya kan orang punya perasaan, jadi kita semua orang gue rasa benci dengan penolakan, right? So ya itu pada akhirnya jadi sebuah penolakan. Dan gimana perasaan orang tersebut? Mungkin buat orang-orang yang gak baper itu oke, tapi orang-orang yang baper ya gimana gitu. Memang bukan tanggung jawab kita sih, tapi menurut gua sisihkanlah separuh hati kalian untuk memikirkan orang lain gitu, karena itu akan sangat baik gitu. Itu sisi negatifnya. Yang pertama dari situ. Terus yang kedua, sisi negatifnya tuh jadinya ada sisi negatif, dan ini menurut gue nih negatif parah sih. Gini loh, jadi gue beberapa kali ketemu sama cewek-cewek di Bumble. Kesebut ya, cewek-cewek di aplikasi gitu, nggak cuman di aplikasi kuning aja tapi yang lain-lain gitu. Nah kadang di bio mereka tulis tuh mereka punya masalah gitu, masalah di hidup mereka, kayak trust issue atau sesuatu. Pertanyaan gue, kenapa lu pada gak selesaikan permasalahan lu dulu baru nyari orang gitu? Karena apa ya, beberapa orang yang menulis hal itu
itu ternyata beneran loh. Mereka punya trust issue itu, dan mereka punya permasalahan itu. Ya nggak apa-apa juga. Cuman menurut gue kalau kayak gitu akan lebih baik kalau kalian menyelesaikan permasalahan kalian sendiri, bukannya nyari jawaban di orang lain atau di orang luar. Karena kalau kalian nyari jawaban di orang luar yang nggak ada, nggak tahu, mungkin ada yang dapat, tapi menurut gue enggak ya. Gitu, justru kalau kalian ada masalah sebetulnya ya selesaikan dulu. Terserah sih kalian mau mengatasnamakan keterbukaan atau kejujuran, tapi menurut gue itu agak sedikit hal yang konyol. Karena ketika kalian udah masuk ke aplikasi ini, harusnya kalian siap dengan segala konsekuensi. Baik lagi yang tadi gue bilang, pikirin perasaan orang juga gitu, jangan memikirkan perasaan kita sendiri. Jadinya kan aneh ya, ketika kalian masih punya masalah, trust issue dengan cinta, tapi ternyata kalian tetap memaksakan untuk ikut aplikasi tersebut. Ini nggak cewek nggak cowok ya, karena beberapa temen nih kalau misalnya gue minum. Nah ini kalau gue denger dari temen yang cewek, beberapa cowok juga kayak gitu juga ada. Lebih parah lagi ada cowok-cowok lebih parah lagi ada cowok-cowok yang ngajakinnya tuh FWB-an, one night stand, terus yang cuman ya gitulah, paham lah ya maksudnya. Ya itu kan aneh ya, sama ya, akhirnya pada balik lagi ke cewek dan semua tuh sama-sama aneh gitu, ada keanehan masing-masing gitu. Yang satu ya, aduh berapa kali deh gue udah meet sama orang yang ternyata mereka punya trust issue, punya story di yang menurut gue, lu belum siap nih main ini nih gitu. Karena either lu menyakiti diri lu sendiri atau lu menyakiti orang lain, itu aja pilihannya gitu. Dan cowok-cowok juga nih gue bilangin nih, lu kenapa sih kayak gitu, kayak apa, tiba-tiba ngajakin orang FVB ONS, ya kalian tau lah itu singkatan-singkatan itu. Maksud gue, man, dude, lu tuh gak tahu nih orang kayak gimana gitu, cewek itu kayak gimana gitu kan. Janganlah, come on gitu. Maksudnya ini terlepas bahwa ya kita udah dewasa, terserah sih jalan hidup kalian masing-masing tuh seperti apa, tapi apa, jangan merendahkan diri kalian lah kalau menurut gue ya. Janganlah gitu. Terus ada lagi, gue juga hal yang negatifnya adalah ya karena kan ini kan aplikasi yang kita yang isi tuh, kita tuh apa, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, pokoknya banyak banget yang kita isi gitu ya. Ada aja ya, di foto-foto tuh cowok-cowok yang masuk. Gue nggak tahu apakah kalian salah input salah input apa namanya, gender apa bagaimana, atau memang kan selalu ada yang non binary. Actually mereka juga nggak tulis kalau mereka tuh non binary. Jadi tiba-tiba mereka masuk aja gitu, ada cowok, dan cowok banget, laki banget gitu, dan ada fotonya di situ. Gue masukin itu ke hal negatif. Bener-bener cowok bro gitu. Jadi coba lah, maksud gue kalau kalian serius untuk masukin aplikasi ini, masuk di aplikasi ini, ya serius juga lah ininya, apa namanya, input datanya gitu, registrasinya. Kan sayang kesempatannya, jadinya sayang gitu. Mungkin lu selama ini berpikir, anjing kenapa ya gue gak dapet cewek gitu yang ngeliat cowok semua. Ya iyalah, lu salah gitu, lu salah inputnya. Tapi kalau lu mau sengaja ya nggak tahu juga ya gitu. Terus ada yang non binary. Ini pengalaman gue. By the way, itu adalah hal negatif dan positif. So untuk hal itu udah selesai ya, kita udah ngobrolin itu. Dan kalau kalian punya hal yang positif dan negatif lain yang menurut kalian ini tuh positif dan ini tuh negatif gitu, boleh dong di komen di bawah. Jadi gue pengen tahu juga sebetulnya hal positif dan negatif lainnya apa gitu. Tapi overall sebenarnya aplikasi ini sangat membantu kita gitu. Karena waktu itu gue ngobrol sama gue, by the way gue kerja di sekolah, jadi gue ngobrol sama temen guru. Dia tuh kalau di ini sih guru BP ya, counselor sih. Kalau di sekolah sini bilangnya counselor. Terus akhirnya gue ngobrol sama Miss ini, dan
memang dia bilang bahwa ruang lingkup orang itu semakin dewasa tuh semakin kecil gitu. Jadi memang sangat terbantu. Contoh ya misalnya waktu SMP, SMP lah. SMP lu kan udah mulai kenal cewek cowok nih, lebih valid daripada SD. SD itu kan masih kayak gitu kan, kayak apa sih gitu kan. Tapi memang udah mulai suka-sukaan tuh biasa SD. Begitu SMP masih banyak dong, karena satu kelas aja bisa ada 7-8 kelas gitu. Kalau waktu zaman gua ya, udah lama banget sih, cuman ya 7-8 kelas. Jadi lu punya kans untuk ketemu orang-orang baru, itu banyak lingkungan gitu. Nah, terus naik ke SMA, kuliah, dan begitu kalian masuk ke dunia kerja, itu ternyata akhirnya mengerucut gitu, kata si teman gue ini yang guru BP ini. Karena akhirnya semakin mengerucut. Kenapa? Karena begitu kalian masuk ke dunia kerja, hampir 70% biasanya sudah menikah orang-orangnya. Tergantung di mana sih kantornya, tapi menurut gue it's true gitu. Dan akhirnya semakin sempit, dan itu yang gue rasakan sekarang. Apalagi di usia gue yang sekarang ya gitu. Dan aplikasi ini sangat membantu. So thanks untuk siapapun yang sudah menemukan aplikasi ini. Oh my god gitu, kalian tuh nyelamatin banyak orang yang desperate akan hubungan. Nggak desperate juga sih, emang kalau mau nyari kan nggak perlu desperate, right? So itu, dan ini ada sedikit cerita yang ini cerita gue pengen share cerita gue mengenai non-binary. Enggak non-binary juga, non-binary deh, non-binary. Dan dia non-binary nggak ya, gue yang bingung sendiri. Oke, dia transpuan deh. Jadi waktu itu nih, ini emang laki lah ya, jadi kan gue kan lagi swipe nih left right left right left right, tiba-tiba ada di tengah-tengah nih ya, des, ih, goks. Dari muka gue oke lah gitu, tidak sangat cantik dan tidak sangat jelek, tapi nyaman dilihat mata menurut gue. Oke nih, oke, gue swipe, gue lihat ke bawah tuh fotonya, wih seksi bro, it's like wow gitu. Gue suka dengan wanita seksi. Iya, maksud gue seksi dan cantik would be great kalau misalnya. Iya kan, gak sih? Bener kan, normal right? Nah, gue lihat nih seksi, ada foto-foto dia beberapa yang seksi, and I like it, I love it. Terus gue lihat, wah oke nih. Nah, ini memang cocok. Akhirnya gue swipe right tuh, des. Gak berapa lama dia juga swipe right. So, jadi ada notifikasi, terus langsung akhirnya kita chatan nih. Hai, dia duluan kan, tahu dong aplikasi apa. Terus akhirnya ya udah nih, kita chatan, balesan, dan seru, ngomongin banyak hal. Waktu itu kejadiannya tuh pandemi yang tahun kedua. Chat, udah selesai nih chatan. Terus dia bilang, by the way kamu ngeliat bio aku ya? Enggak. Nah itulah, gue langsung bertanya-tanya, kenapa, ada apa dengan bionya? Terus gue lihat dong, set, tertulis, terpampang jelas tulisannya transpuan bro. Itu kan kayak, gue langsung, emang too good to be true kayaknya ya. Nggak, pokoknya gue langsung gitu. Tapi ya udah, jadinya kan gue nggak enak. Permasalahan adalah sudah janji pengen ketemuan bro. Gue baru lihat bionya transpuan. Gue nggak ada masalah sama transpuan. Hanya saja sampai saat ini saya belum suka sama transpuan. I'm sorry for that. Tapi overall gue nggak ada masalah banget gitu. Maksudnya ya sekarang kan udah masing-masing lah ya gitu. Cuman karena gue tidak suka transpuan, sama seperti bagaimana gue tidak suka dengan laki-laki, as apa ya, ya gitu deh. Iya intinya gue jahat banget kalau gue bilang normal. Emang normal sih, tapi ya gue masih mencintai wanita gitu. Nah jadinya gue bingung nih mau nolak, karena gue orangnya gak enakan gitu. Gue orangnya gak enakan, dan gue bingung mau nolaknya gimana. Akhirnya gue bilang ya udah kita ketemu. Padahal gue udah tahu nih, aduh, gimana kalau ketemu gitu kan.
Tapi ya sudah, karena gue sangat menghargai orang itu, gue bilang ya udah kita ketemu nanti di Starbucks dan segala macam. Gue cerita ke teman-teman gue di kos dan mereka tuh kayak jangan, nanti lu gini ya. Emangnya apa maksud gue, eh ya kan akhirnya jadi LGBT, emangnya itu kayak virus gitu nular kan? Kagak ya, gue bilang enggak lah, kalau nggak mungkin akan langsung nular ke gue juga gitu, karena gue nggak langsung nular ke gue, nggak, maksud gue kan nggak mungkin nular gitu, nggak kayak flu, nggak kayak virus gitu, itu kan emang ya gue nggak tahu sih, cuman kayaknya kayak harus orang yang suka nggak sih. Gue aja nggak kebayang ciuman sama cowok, serius gitu. Jadi menurut gue itu kan emang hal yang memang terjadi di badan mereka gitu, jadi bukan virus dan atau apapun. Jadi gue agak menentang teman-teman gue, dan gue ya udah nggak apa-apa mau ketemu, gue hanya menghargai sebagaimana kita tuh ya sama-sama manusia gitu, semua orang pengen dihargai, right? So cuman begitu hari H ternyata dia tuh pulangnya lebih larut larut malam, dia bilang aku nggak bisa, aku ternyata pulang lebih malam. Ya terus gimana dong? Kalau kayak gitu apa ganti hari atau gimana, seminggu ini aku harus mudik kata dia gitu, dia mau lebaran. Oh ya sudah, gue bilang kalau kayak gitu ya udahlah, nanti next aja kali balik. Nah setelah itu akhirnya no contact, dan ya sudah deh gitu. Dan itu adalah hal terbodoh yang pernah gue lakukan, karena pada akhirnya untung saja nggak jadi lah. Kalau jadi, entah, kalau dia suka dan ternyata gue tidak, kan itu kan akhirnya bikin sakit hati orang nggak sih, yang tadi gue poin yang tadi gue bilang gitu. Gue nggak mikirin ke situ. Makanya next untuk kalian, kalau misalnya kalian mau pilih lagi pilih-pilih swipe right swipe left, please baca bio dan hati-hati, cek lagi fotonya. Karena kita nggak bisa kontrol orang, yang bisa kita kontrol diri kita sendiri. Alright, so itu aja cerita gue hari ini. Ini episode pertama mengenai love application. Ini love application, nggak apa, dating apps. So mudah-mudahan kalian suka. Terus jangan lupa juga kalau kalian ternyata punya pemikiran lain yang positif dan negatifnya apa, just comment dan like kalau kalian suka kontennya. Kalau kalian suka gue, like juga, di share boleh, terus di follow juga boleh. Oke, itu aja. Thanks for watching until the end of this video. God bless you. Bye. So when speaking, well, son, the boss.
banyak banget hal yang skill. Nah, sebenarnya good or bad.